Biarkanlah langkah ini temukan, pasti esok aku kan tahu jawaban. Untuk sekarang masih ingin sendiri. Aku wani dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bawah Kolong. Maaf udah lama banget ini nggak bikin konten dikarenakan mungkin ya agak sedikit sibuk. Dan untuk kali ini kebetulan saya sedang ada di pesawahan sambil nengok-nengok tanaman ya. Sekalian ini ada teman saya yang sedang melakukan siang gulma, jadi menggunakan alat mesin matun yang dulu sekitaran tahun 2018 akhir yang pertama kali saya buat, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai. Untuk itu kita coba nanti sambil tanya-tanya gimana kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk itu pantauin terus sambil kita tengok-tengok sawah di sekitar saya ini. Oke. Untuk itu kita lihat dulu teman kita yang sedang menggunakan mesin matun dari Cooper Teknik. Kita pantau dulu. Oke, inilah hanya lumpurnya sangat dalam ini mas, sekitaran di atas mata kaki ya. Itu kita lihat tuh teman kita Bang Asep, dia jalannya agak sedikit susah. Untuk konstruksinya itu masih konstruksi lama ya, konstruksi pertama kali prototipe, jadi agak sedikit lucu dan tidak saya cat, yang pasti sudah melupas catnya. Oke, ini Mas Asep. Sangat lumayan lumpurnya, dan alhamdulillah masih tetap bisa jalan. Jadi itu produk yang kedua, kalau nggak salah itu produk yang kedua setelah prototipe. Ya alhamdulillah sampai sekarang untuk gearboxnya juga masih terawat, dikarenakan dianya juga rajin. Untuk setiap kali masa mau siang gulma dia bersihkan dulu, dia ganti pelumasan, stand pad, dia servis. Kalau untuk kerusakan wajar di bagian driver dan mangkokan itu sering memang kerusakan karena kerja keras. Kalau untuk lahan lumpur sih insya Allah driver sama cloth drumnya itu bisa awet. Itu mesin Cina ya, mesin merek Tesla, harga 1 juta. Alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Nanti kita tanya-tanya. Capek mas? Ini satu kotak. Kalau di sini namanya satu kecerit. Udah hampir selesai. Yang kemarin dia mengerjakan yang ini. Tanaman sudah agak tinggi dan rumputnya juga udah agak tinggi. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau untuk mesin yang besar punya saya yang bikinan pertama kali itu masih di sana, diistirahatkan, baru kemarin buat ngerjain. Tapi sekarang sopirnya masih agak sedikit meriang. Oke, kita pantau aja yang ini ya.
Sambil minum-minum Mas. Ini petani muda ini, petani muda. Petani milenial nih. Rajin dia ke sawahnya. Sebenarnya saya juga masih ada kerjaan untuk siang gulma di tempat sendiri yang sawah sebelah situ, tapi dikarenakan badan agak sedikit rewel ya, butuh beristirahat, jadi agak sedikit santai dulu. Tunggu nanti sambil diisi air juga, belum diisi air, nggak ada airnya. Maaf sedikit batuk. Nah, dia ingin memindahkan air. Oke, kita cek dulu aja di sana ya. Oke, siap. Nah, ini dia. Ini prototipe sebelum saya bikin maksimal untuk di bagian rangka. Ini masih rangkanya ala kadarnya ya. Tapi alhamdulillah beliau langsung minat, walaupun masih konstruksi masih sangat-sangat simpel dan sederhana, dan untuk finishing juga masih acak-adut. Tapi alhamdulillah beliaunya minat, dan alhamdulillah juga sudah 3 tahun, sudah 3 tahun lebih masih bisa tetap eksis di sawah. Ini untuk rodanya teman-teman, untuk gearboxnya. Ini mesin Cina ya, mesin Tesla. Jadi untuk yang ini lihat kita lihat ini sampai patah bro, ini sampai patah, ini las-lasannya sampai patah. Tapi karena ini platnya agak tebel, jadi masih tetap bisa pegangan ya. Sampai patah, kemungkinan nanti atau besok kita bawa aja ke rumah untuk dicantum, dilas lagi. Kasihan ya seperti ini, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ini mesin masih tetap semangat untuk bekerja di sawah. Nah ini saya nemu ini alat sederhana, simpel. Ini buatnya pakai besi cor ukuran 6 mili ya, kurang fokus. Untuk ini gunanya untuk nyesrek rumput yang ngegulung di bagian roda, di bagian sini ya teman-teman ya. Takutnya kalau pakai tangan ini kan tajam, jadi sering kena. Bahkan kemarin teman saya juga pakai ini juga masih kena ya, tapi enggak begitu karena ada alat. Sangat benar-benar sangat membantu, walaupun secara desain masih acak-adut, nggak masalah lah. Yang penting bisa meringankan petani, itu aja. Ini kebetulan berdampingan dengan lokasi punya saya untuk sawahnya. Alhamdulillah ini rumputnya agak nggak ada, jadi nggak disorok. Jadi dia prinsip kerjanya itu mencakar ya, tidak hanya jalan, jadi dia mencakar. Untuk tingkat bersih dan tidaknya rumput sih lebih bersih kalau digaruk pakai tangan. Jadi memang rumput bisa kena semua, tapi kalau ini aslinya fungsinya hanya untuk pengemburan tanah. Tapi banyak yang mengaplikasikan di lahan lumpur supaya akar-akar tanaman padi bisa terpotong dan menjadi baru lagi. Itu biasanya akar semakin banyak dan mempercepat pertumbuhan padi, mempercepat untuk tunas-tunas padi untuk semakin lebih dewasa lagi. Nah ini yang sudah, tapi untuk tingkat kebersihannya ya mohon maaf, kalau dibandingkan untuk yang manual pakai tangan itu memang tidak sebanding. Karena untuk yang pakai tangan itu kita bisa ambil, kita bisa buang lalu kita injak di sela-sela. Tapi kalau ini kan istilahnya hanya mencakar, sehingga untuk rumput itu ya tetap berserakan di ini. Saya nanti
ajak untuk melihat mesin saya yang ukuran besar ya, jalan 3, tapi untuk saat ini masih istirahat, jadi agak sedikit gak enak badan untuk bekerja. Oke, kita menuju ke mesin yang lacur 3. Kalau saya bilang sih kebo ya, karena banyak orang memberi nama itu kebo karena susah, berat, dan besar. Jadi ya gak masalah apapun namanya lah, yang penting cara kerjanya dan bisa meringankan pekerjaan petani. Ya, ini mesin yang sempat saya review dulu, tapi dulu reviewnya di rumah ya, sekarang reviewnya di sawah. Jadi dulu memang pas saat di rumah itu memang nggak jalan, jadi khawatirnya wah itu hoak, itu nggak bisa kerja itu. Dan alhamdulillah ini sekarang kita di sawah ini udah dapat sekitar 2 hektar, tapi bekerja kemarin yang nggak full sih, dari sebelum lebaran sampai habis lebaran. Habis lebaran dapat 1 hektar kerja sendiri. Ini baru kemarin sore buat ngajar ini ya, tanamannya agak sedikit berantakan sih untuk setelah ditabrak dengan kebo, tanamannya agak sedikit berantakan, tapi nggak masalah soalnya tanahnya kemarin keras sekali. Alhamdulillah sekarang tanahnya udah sedikit ya, nggak sedikit ya, lumayan banyak. Sebentar saya cincing. Nah ini tanahnya, kemarin tanah ini nggak seperti ini ya kawan. Di sini tanahnya kemarin sudah coron desone meletek nelo, dan akhirnya sekarang udah sedikit gembur. Mungkin nanti pupuknya juga langsung bisa terkontaminasi dengan tanaman, lalu lebih subur lagi. Alhamdulillah kemarin 1 iring kurang sama ini sebelah ini bisa keluar 1 ton. Alhamdulillah baru dipanen kemarin. Untuk panen-panen yang sebelumnya sih hanya keluar 8 kintal, 7 kintal, 9 kintal, nggak nyampe 1 ton. Sekarang alhamdulillah bisa 1 ton. Mungkin untuk petani-petani yang sudah profesional, sudah istilahnya lebih dulu berkecimpung di dunia pertanian, bisa saling berbagi info, sharing, dan bagaimana keunggulan menggunakan alat ataupun keunggulan dari manual pun juga pasti ada. Jadi saling menerima masukan dan saling bisa berbagi ilmu. Kalau saat ini saya hanya bisa berbagi ilmu tentang alat, jadi tidak bisa berbagi ilmu tentang bagaimana cara bertani yang maksimal. Ya, apapun yang bisa kita bagikan, asal itu baik untuk semuanya dan bermanfaat, insya Allah akan menjadi berkah. Nah, itu masnya sudah mulai lagi ya. Nanti kita ngobrol kalau sudah selesai. Itu kelihatannya masih kurang beberapa jalur lagi. Ini kemarin tanaman sudah hampir 1 lutut ya, masih bisa dipakai. Kemarin ini rumputnya sangat padat sekali. Kita lihat teman-teman, itu sampai rumputnya berserakan. Sangat padat sekali kemarin rumputnya. Alhamdulillah udah kelar dia. Dan pindah di kotakan yang kecil. Mohon maaf untuk kali ini suaranya nggak bisa terlalu jelas karena berdampingan dengan mesin pompa dan sambil review teman kita yang sedang menggunakan alat.
Kita lihat caranya untuk memindahkan dari satu jalur untuk kembali lagi ke jalur yang belum dicatat. Ini dari tadi saya megang HP lupa untuk di landscape ya, nggak masalah lah. Kita lihat, nanti kita ajak ngobrol dia. Wah, lihat unik gitu. Dia menjalankan di pematang bro, langsung dimasukkan ke pematang, langsung masuk ke sawah. Oke, ini kita lihat mesinnya ya, udah dimasukin ke air tadi. Kita lihat ini ban bakarnya, stangnya, pedal gasnya masih pakai original. Tapi sekarang udah pakai hand grip sepeda. Ini kalau pakai original memang kita agak sedikit diamplas agar ketika bautnya kencang, untuk pedal gas masih tetap linier. Tapi sekarang udah pakai hand grip, pakai hand rem sepeda, jadi ininya tetap aman untuk dipakai potong rumput. Kita lihat konstruksinya sama sekali tidak masuk dalam pemasaran ya, tapi alhamdulillah sudah banyak yang minat, jadi tetap terus fokus untuk penyempurnaan walaupun semua karya manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata, sempurna hanya ciptaan Allah lah pokoknya. Sangat bersyukur untuk itu. Untuk itu kita sebagai manusia yang hanya bisa berusaha, tetap berusaha. Siapapun yang mempunyai kreativitas atau apapun yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi pekerjaan orang lain, ayo kita bareng-bareng kita maksimalkan agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang banyak, paling tidak bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk sekitar kita. Syukur-syukur bisa dirasakan untuk banyak kalangan. Oke, mungkin reviewnya sampai di sini dulu. Untuk kita bisa review lagi, bikin video lagi mungkin suatu hari atau kapan kita bikin vlog lagi atau tutorial bagaimana cara perakitan ataupun cara perawatan dari mesin ini, mesin kecil. Terima kasih. Sebelumnya saya sendiri atas nama admin Bawah Kolong dan segenap warga dari Wingko Sanggeran mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat untuk aktivitas kembali, untuk berkarya kembali, dan kembali menjalankan rutinitas setelah sekian lama kita berpuasa, kemudian kita lebaran, dan sekarang kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.